Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara sekalian, we will continue our study about Cartesian coordinate in 3 space, the second part. The source of this material is from our calculus book, the 9th edition of Purcell, Fairbrother and Crichton. Baik. Apa yang akan kita pelajari? Lanjutan dari yang sebelumnya, kita sudah belajar tentang how to determine x, y, and z axis on the 3 dimension, and also about the distance formula, and how to determine the center and the radius of a sphere in 3 dimension, in 3 space gitu ya. We will continue about how to sketch a graph and determine the arc length. Panjang busur, jadi bagaimana menggambar sebuah grafik atau mensketsa sebuah grafik dan menentukan panjang busur. Konteks kita adalah koordinat kartesius pada ruang 3 atau dimensi 3. Okay? How to sketch a graph? Graph in 3 space, grafik pada ruang 3. It was natural to consider a quadratic equation first because of its relation to the distance formula. But presumably, a linear equation in x, y, and z that is an equation of the form ax tambah by tambah cz sama dengan d ini dengan syarat bahwa a kuadrat tambah b kuadrat tambah c kuadrat itu sama dengan 0. Should be even easier to analyze. As a matter of fact, we will show in section 11.3 that the graph of a linear equation is a plane. Taking this for granted for now, let's consider how we might graph such an equation. Jadi hanya pengantar ya bahwa dalam ruang 3 itu untuk linear equation, persamaan linear itu grafiknya akan berupa sebuah bidang. Kalau persamaan linear di ruang 2, di R2 atau di dimensi 2, dimensi 2 itu cuma ada sumbu X dan sumbu Y. Kalau persamaan linear, grafiknya apa? Garis ya. Nah, kalau di ruang 3, dia menjadi bidang. Oke. Kita lanjutkan terlebih dahulu. If, as will often be the case, the plane intersects the 3 axes, we begin by finding these intersection points. That is, we find the x, y, and z intercepts. These 3 points determine the plane and allow us to draw the coordinate plane traces, which are the lines of intersection of that plane with the coordinate plane. Then, with just a bit of artistry, we can set the plane. We can set in the plane. Artinya apa? Ini adalah kasus pertama, dan ini kebanyakan kasusnya, bahwa plane, bidang itu, memotong ketiga sumbu, atau ketiga aksis ketiga sumbu yang ada di ruang 3. Artinya, persamaan tadi, grafik bidangnya itu adalah memotong sumbu X, memotong sumbu Y, dan memotong sumbu Z. Bagaimana cara menggambarkan grafiknya? Tentu pertama-tama kita mencari titik perpotongan itu. Kita cari titik perpotongan terhadap sumbu X, cari titik perpotongan terhadap sumbu Y, cari titik perpotongan terhadap sumbu Z. Hubungkan ketiga titik, lalu kita arsir ya, set in tadi. Kita arsir bidang tersebut. Ini kondisi yang pertama. Ketika dia memotong sumbu, ketiga sumbu. Contohnya seperti apa? Nah, ini ya persamaan linear. Kalau di Cartesius bidang 2 atau R2, kan dicari perpotongan sumbu X, cari perpotongan sumbu Y. Bagaimana caranya? Ya, kalau untuk perpotongan sumbu X berarti koordinat Y-nya 0.
Jadikan Y-nya 0, lalu dapat nilai X-nya. Kalau untuk perpotongan sumbu Y berarti X-nya 0, lalu dicari nilai Y-nya. Begitu juga di ruang 3. Paham? Begitu juga di ruang 3, nanti untuk mencari perpotongan di sumbu X, kita akan memisalkan Y-nya 0 dan Z-nya 0. Perpotongan di sumbu Y berarti nanti X-nya 0, Z-nya 0. Nah, untuk contoh ini, sketsalah grafik dari 3X tambah 4Y tambah 2Z sama dengan 12. Bagaimana solusinya? Kita menentukan terlebih dahulu perpotongan dengan sumbu X, kita tetapkan nilai Y dan Z-nya adalah 0. Lalu kita dapatkan nilai X. Lihat, kalau misalnya Y-nya 0, Z-nya 0 berarti 3X sama dengan 12. Kalau 3X sama dengan 12, berarti X-nya berapa? X-nya adalah 12 dibagi 3 sama dengan 4. Sehingga titik potong dengan sumbu X adalah 4,00. 4,00. Dengan cara yang sama, kita bisa menentukan titik potong dengan sumbu Y dan titik potong dengan sumbu Z. Bagaimana caranya? Sama seperti tadi, untuk sumbu Y maka X-nya sama dengan 0. 0 dikali 3, Z juga demikian, 0 dikali 2, tinggal 4Y sama dengan 12. Y sama dengan 3. Sehingga titik potong dengan sumbu Y adalah 0,3,0. 0,3,0. Demikian juga untuk perpotongan dengan sumbu Z. Kita lihat, kalau dengan sumbu Z berarti 0 ditambah 0 sama dengan 2Z sama dengan 0 ditambah 0 tambah 2Z sama dengan 12. Berarti Z-nya 6. Titik potongnya adalah 0,0,6. Oke? Kita gambarkan ketiga titik tersebut, lalu kita hubungkan, kita arsir bagian yang terhubung tersebut. Nah, ini dia. Yang diarsir adalah yang ada di oktan pertama, gitu ya. Ini the first octane. Ini dia titik potong, ini titik potong, ini juga titik potong, dihubungkan dengan garis, lalu kita arsir bidang yang mereka bentuk. Oke? Kondisi yang kedua terjadi misalnya ketika dia tidak berpotongan dengan salah satu dari ketiga sumbu. Kenapa bisa terjadi? Ini terjadi ketika salah satu dari koefisien variabelnya itu 0, gitu ya. Misal, sketsalah grafik dari linear equation 2x tambah 3y sama dengan 6 pada ruang 3. Ini kuncinya. Kalau di ruang 2 ini jelas ya, cuma x dan y kan, garis ini nanti. Tapi kalau di ruang 3 bagaimana? Berarti ada yang hilang di sini kan? Ada z-nya yang hilang. Sebenarnya dia bukan hilang begitu saja. Koefisiennya 0. 0 dikali z sama dengan 0. Maka langkahnya ya seperti tadi juga. Kita cari perpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Setelah dicari ini hasilnya. Cara mencarinya tadi. Kalau masih ada yang lupa. Untuk dengan sumbu X berarti Y-nya 0, Z-nya 0. Z-nya udah jelas 0. Y-nya 0 juga di sini. Berarti 2X sama dengan 6, X sama dengan 3. Maka perpotongannya adalah 3,0,0. Jangan lupa Z-nya 0 tadi ya. Demikian juga untuk perpotongan dengan sumbu Y. Maka perpotongan dengan sumbu Y berarti ini jadi 0. 3Y sama dengan 6, Y sama dengan 2. Sehingga perpotongannya adalah 0,2,0. Titik perpotongannya. Oke.
Nah, berikutnya, and this point determine the trace in the XY plane. Hanya menentukan daerah yang ada di bidang XY. Bidang tersebut tidak pernah memotong sumbu Z. Artinya apa? X dan Y-nya tidak akan pernah sama dengan 0 dalam soal ini. Karena tidak pernah dia memotong sumbu Z. Artinya apa? Bidang yang terbentuk itu akan paralel dengan sumbu Z. Ini dia. Ini adalah titik potong dengan sumbu X. Ini titik potong dengan sumbu Y. Dihubungkan keduanya, lalu Z-nya mana? Karena Z-nya itu sama dengan bukan sama dengan 0 ya. Tidak ada perpotongan dengan sumbu Z-nya. Maka dia bidang ini sejajar sampai diperpanjang sampai ke atas. Tak hingga, gitu ya. Sampai tak hingga. Lihat bedanya dengan yang tadi. Kalau yang tadi setelah dihubungkan ini dia punya titik potong dengan sumbu Z, dihubungkan ke titik Z ini. Kalau yang contoh kedua tadi, dia tidak memotong sumbu Z sehingga dia sampai tak terhingga ke atas. Oke, harapannya saudara bisa menggambar grafik sederhana ini di ruang 3. Ini baru persamaan linear saja. Nah, topik berikutnya, topik terakhir di sini, di bagian ini gitu ya. Bagaimana menentukan panjang busur? Curve in 3 space. We saw parametric curve in the plane in section 5.4 ini sebelumnya gitu ya, bukan harus kalau saudara lihat bukunya ini silahkan lihat buku bagian 5.4 itu maksudnya. This concept generalized easily to 3 dimensions. A curve in 3 space is determined by the parametric equations. Artinya apa? Konsep yang sama di ruang 2 juga dapat digeneralisasi untuk ruang dimensi 3 ini. Kalau ada sebuah kurva itu bisa ditentukan dengan persamaan-persamaan parameternya. Nah, ada istilah persamaan parameter. Di ruang 2 juga ada istilah persamaan parameter. Jadi kalau ada persamaan parameter seperti berikut ini, X sama dengan fungsi T, Y sama dengan GT, Z sama dengan HT, di mana T-nya itu dari A sampai B, ini hanya pemisalan. A sampai B itu artinya sebuah selang ya, sebuah interval pada koordinat tersebut, sebuah daerah. Gitu. Nah, F, G, H ini boleh pemisalan apa ini ya, ini hanya pemisalan untuk mengistilahkan fungsi. Artinya apa? X itu sebuah fungsi dalam T, Y itu sebuah fungsi lainnya dalam T juga, Z itu adalah sebuah fungsi yang lain dalam T juga. Jadi bisa saja diganti dengan HKL dan seterusnya. We say that a curve is smooth if F aksen T, G aksen T, dan H aksen T ada dan tidak nol. F aksen apa? Ya, turunan ya. G aksen turunan, H aksen turunan. Turunan dari mana? Turunan dari masing-masing fungsi ini. Kalau sudah begini, maka panjang busur dapat ditentukan dengan cara integral dari A sampai B, batas interval tadi, akar dari turunan dari fungsi F dikuadratkan, ditambah turunan dari fungsi G dikuadratkan, ditambah turunan dari fungsi H dikuadratkan, dt. Jadi ini dalam variabel T. F, G, H, aksen itu yang mana? Hasil turunan dari fungsi parameter tadi. Oke. Ini rumus yang dipakai untuk menentukan length, panjang busur. Contoh, sebuah objek, an object's position at time t is given by the parametrically defined curve
X sama dengan cos T, Y sama dengan sin T, Z sama dengan T per Pi. For T dari 0 sampai 2pi. Kita disuruh menggambar kurvanya dan tentukan panjang kurva tersebut, panjang busur tersebut. Ini ya, soalnya seperti ini. Berarti ini di ruang 3 kita disuruh menggambarkan sketsalah kurvanya katanya. Nah, kita mulai dengan membuat sebuah tabel hubungan antara T, X, dan Y serta Z. Lalu kita hubungkan titik-titik tersebut. Ini kan cara membuat kurva yang biasa ya. Kalau di ruang 2 dia sampai X dan Y saja. Artinya apa ini? Tabel yang bagian ini kosong. Ini yang kita tentukan dari interval yang diberikan. Kita lihat tadi T-nya dalam soal adalah dari 0 sampai 2pi. Lalu titik ini dari mana, Pak? Nilai-nilai ini ya kita misalkan semakin banyak nilai-nilai ini akan semakin mulus kurva kita. Kan itu ya, kalau membuat tabel untuk membuat kurva di koordinat kartesius, semakin banyak titik yang dibuat akan semakin muluslah kurva tersebut. Maka yang perlu diperhatikan adalah dari 0 sampai 2pi. Kenapa? Karena dalam soal disebutkan T-nya itu dari 0 sampai 2pi. Maka kalau kita ambil T-nya 0, nilai X-nya berapa? Kenapa dapat 1? Nah, dari sini dia. Kita ambil T-nya 0, maka X-nya cos T itu, cos 0 adalah 1. Nilai Y-nya berarti sin 0 berapa? Nilai Z-nya berarti 0 per pi. Nah, dari sini kita ambil nanti nilai yang ada dalam tabel ini. Jadi, dimasukkan nilai T-nya ke dalam X, Y, dan Z dalam T tadi, dapat 1, 0, 0. Demikian sampai 2pi kita dapatkan nilai-nilai ini. Karena yang berkaitan dengan sudut, kita coba cari sudut-sudut istimewa. Kalaupun tidak, saudara bisa pakai kalkulator untuk mencarinya. Oke, dapat nilai-nilai ini. Lalu kita hubungkanlah nilai-nilai tersebut ke dalam ruang dimensi 3. Untuk yang pertama titiknya 1,0,0. X-nya 1, Y-nya 0, Z-nya 0. Ini titiknya. Lalu ada lagi X-nya ketika X ya. Semuanya ini bisa dibuatkan titiknya ya. Coba cari dengan kalkulator ini berapa, koma berapa gitu ya. Hasilnya nanti adalah ini. Seperti ini. Kurva kita adalah seperti ini. Oke? Semuanya apakah positif atau negatif? Ini lihat ada negatif ya. Jadi ini tidak semuanya ada di sorry. Ada gempa tidak? Oke, lanjut. Nah, inilah dia hasil menggambarkan dari titik ini. Lalu setelah itu ditanya berapa panjang kurva ini. Nah, berapa panjangnya? Gimana coba hitungnya coba? Nah, kalau kita tidak mengetahui formula untuk mencari panjang busur ini, kita akan pusing sendiri. Tapi don't worry, we have the formula to find the arc length. Bahwasanya panjang busur itu, panjang kurva yang tadi itu adalah dari 0 sampai 2pi. Lihat rumus ini. Ya, ini rumusnya. Maka dia integral dari A ke B, masukkan ke sini. Nah, ini turunan cos T apa? Min sin T kuadrat. Dikuadratkan gitu ya, sesuai rumus. Turunan sin T apa? Cos T. Cos T dikuadratkan. Turunan T per pi berapa? Coba cari turunan T per pi. Turunannya di dalam T ya. Seperpi T. Seperpi itu adalah konstanta. T itu variabel. Turunan T apa?
1. Maka 1 dikali 1/pi hasilnya 1 per pi. Kemudian langkah berikutnya, saudara hanya menyelesaikan secara kalkulus ini, secara biasa. Nah, hitunglah ini. Gimana caranya, Pak? Sudah belajar ya bagaimana mengintegralkan. You have to know about this one. Coba cari siapa yang paham tentang ini. Boleh nanti dapat poin bagaimana cara menyelesaikan ini sehingga dia menjadi ini. Nah, siapa yang bisa boleh nanti di forum diskusi, boleh dalam bentuk video, boleh dalam bentuk tulisan tangan untuk yang ini, untuk nilai poinnya. Nah, terima kasih. Silahkan videonya di stop, kemudian backward. Jadi lihat sebelumnya gitu ya. Intinya dari video kita kali ini itu adalah kita bisa untuk mensketsa grafik ada 3 kondisi. Pertama, dia ketiga-tiganya memotong dia bidangnya memotong ketiga sumbu yang ada di ruang 3. Berikutnya, salah satu sumbunya tidak dipotong gitu ya. Atau yang ketiga dia menggunakan persamaan parameter. Untuk yang menggunakan persamaan parameter kita bisa menentukan panjang busurnya. Untuk kurva kita bisa menentukan panjang busurnya. Oh Pak, kalau yang persamaan linear tadi bagaimana kita menentukan panjang ininya Pak? Ya tinggal dihitung saja ya kan. Kalau dia cuma garis gitu ya. Kalau mau dihitung pula kelilingnya bidang yang dibentuk tadi, keliling bidang yang dibentuk, ya tinggal dicari jarak antar titik. Kecuali kalau yang sampai tak hingga ya, beda lagi yang sampai tak hingga tadi gambar yang kedua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.